Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video tugas untuk workshop 3. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami sebuah ruang belajar yang sederhana, namun kaya akan makna. Sebuah tempat yang menjadi rumah bagi banyak anak dalam mengenal huruf-huruf pertama yang mereka baca dari kitab suci. Tempat itu bernama TPQ Hidayatul Mubtadiin, sebuah pusat pendidikan informal yang tidak hanya mengajarkan membaca Al-Quran, tetapi juga menanamkan adab, kesabaran, serta kebiasaan belajar yang luhur. Dalam video ini, saya melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran, interaksi sosial, aktivitas bermain anak-anak, dan penggunaan media sederhana yang hadir begitu alami di lingkungan TPQ. Semua ini saya lakukan untuk memenuhi tugas workshop 3, yaitu profesionalisme guru dan media pembelajaran, sekaligus menghadirkan gambaran nyata tentang bagaimana pendidikan dapat berjalan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita mulai dari gambaran suasana TPQ Hidayatul Mubtadiin. TPQ ini berada di lingkungan yang cukup ramai, namun tetap memiliki suasana religius yang khas. Di sebelahnya berdiri sebuah masjid, tempat di mana anak-anak sholat berjamaah dan belajar wudhu sebelum kelas dimulai. Di area sekitar TPQ terdapat ruang mengaji yang dilengkapi beberapa fasilitas dasar. Ada meja mengaji yang tertata rapi, papan tulis untuk menuliskan huruf-huruf hijaiyah, dan tempelan dinding-dinding berisi poster huruf hijaiyah, doa-doa pendek, serta beberapa tulisan Arab membantu proses pembelajaran. Dekorasi kelasnya sederhana, tetapi mengandung banyak unsur media pembelajaran alami. Setiap gambar dan tulisan yang ditempel di dinding bukan hanya dekorasi, tetapi menjadi alat bantu visual yang terus dilihat dan diserap oleh anak-anak. Di sisi luar terdapat tempat kecil, tempat anak-anak biasanya membeli jajan ketika setelah selesai mengaji. Kehadiran tempat ini sering menjadi titik kumpul, memperlihatkan bagaimana interaksi sosial anak berlangsung secara alami, mulai dari bercanda, berbagi jajanan, hingga saling menunggu teman-temannya. Lingkungan TPQ yang hidup seperti ini menjadi ruang belajar yang sangat kaya, bukan hanya soal membaca huruf, tetapi memahami kebiasaan sosial, adab, dan nilai kebersamaan. Selain mengamati anak-anak, saya juga memperhatikan beberapa aspek profesionalisme guru yang nampak dalam kreativitas sehari-hari di TPQ ini. Salah satu aspek profesionalisme yang terlihat jelas adalah kesabaran para guru-guru yang sedang mengajar. Guru membimbing anak-anak membaca huruf hijaiyah dengan suara lembut, perlahan, dan penuh empati. Ketika ada anak yang kesulitan membedakan huruf ba, ta, dan sa, guru tidak menunjukkan rasa kesal. Ia justru mengulangi pelafalan sambil memberikan contoh visual dari kartu hijaiyah yang ditempel di dinding. Etika berkomunikasi juga terasa. Guru selalu memulai kelas dengan salam, memastikan semua anak menjawab dengan pelan namun jelas. Ketika memberikan instruksi, guru menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Ia tidak mengangkat suara tanpa alasan. Nada bicaranya terkontrol, menunjukkan ketenangan dan rasa hormat kepada muridnya.
Tanggung jawab terlihat dari bagaimana guru memulai kelas tepat waktu. Meski beberapa anak datang terlambat, guru tetap menjalankan pembelajaran sesuai jadwal. Namun yang menarik adalah bagaimana guru menyambut anak yang terlambat. Bukan dengan amarah, melainkan dengan ajakan untuk segera duduk dan mengikuti pelajaran. Guru TPQ mungkin tidak memiliki gelar profesional yang tinggi atau sertifikat besar, tetapi profesionalisme mereka tercermin dari sikap konsistensi dan ketulusan dalam membimbing anak-anak untuk bisa mengaji. Minta mengidentifikasi penggunaan media sederhana atau media alami di lingkungan sekitar. Dan TPQ Hidayatul Mubtadiin terdapat banyak sekali contoh media pembelajaran sederhana yang sangat-sangat efektif. Pertama, tempelan huruf hijaiyah di dinding. Ini bukan hanya dekorasi, setiap huruf ditulis jelas dengan warna mencolok sehingga anak-anak dapat melihatnya kapan saja. Media visual seperti ini memudahkan proses pengenalan huruf secara berulang tanpa terasa dipaksa. Kedua, papan tulis. Walaupun papan tulis adalah media pembelajaran paling umum, tetapi penggunaannya di TPQ sangat optimal. Guru menuliskan huruf-huruf yang sedang dipelajari, membuat contoh harokat, dan terkadang menggambar bentuk-bentuk kecil agar anak-anak mudah mengingat. Ketiga, meja belajar kayu. Meja ini sederhana tetapi berfungsi sebagai media pembelajaran fisik yang membentuk kebiasaan posisi membaca dan menulis yang benar. Keempat, yaitu lingkungan sekitar seperti masjid, halaman kecil, dan tempat jajan anak. Semua ini bisa menjadi media kontekstual untuk mengajarkan adab, etika sosial, bahkan pengenalan lingkungan. Misalnya, masjid sebagai media pembelajaran adab wudu dan sholat. Tempat jajanan sebagai media belajar antri dan berbagi. Berikutnya yaitu permainan anak sebagai media pembelajaran sosial. Media pembelajaran tidak selalu harus modern, mahal, atau canggih. Justru media alami seperti ini seringkali lebih melekat dalam ingatan anak-anak. Demikianlah pengamatan saya di TPQ Hidayatul Mubtadiin dalam rangka workshop 3, profesionalisme guru dan media pembelajaran. Dari suasana belajar yang sederhana, interaksi anak-anak yang penuh keceriaan, hingga dedikasi para ustadz dan ustazah yang membimbing dengan ketulusan. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya terjadi di ruang kelas formal, tapi dapat tumbuh subur di tengah kehidupan sehari-hari. Melalui pengamatan ini, saya berharap kita semua semakin memahami bahwa TPQ bukan sekedar tempat mengaji. Ia adalah ruang membentuk karakter, tempat menanamkan kebaikan sejak dini, dan lingkungan yang membantu anak mengenal nilai moral, adab, serta kedisiplinan. Dan kepada para orang tua, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan setiap hari. Dengan memasukkan mereka ke TPQ, para orang tua tidak hanya mengenalkan huruf-huruf hijaiyah atau bacaan Al-Quran. Para orang tua sedang menanamkan pondasi akhlak, memperluas lingkungan pergaulan yang positif, serta memberikan mereka ruang untuk tumbuh dengan nilai keislaman yang lembut dan membimbing. Di TPQ, anak belajar menghormati guru, memahami aturan, mencintai Al-Quran, sekaligus belajar bersosialisasi dengan penuh adab. Itu semua adalah bekal hidup yang tidak ternilai.
Semoga video ini menjadi pengingat bahwa pendidikan terbaik seringkali hadir dari tempat-tempat yang sederhana,